Ibu Merah Putih dan Pak Indonesia Raya. Cerpen Mesra Pelendo. Mereka menikah hari itu di Kampung Air Mata, Kupang. Pengantin perempuan, seorang gadis bangsawan Rote. Mungil, cantik, luwes, intelek, dan cerdas. Anak seorang pedagang hewan yang rezekinya selalu surut. Gadis itu fasih berbahasa Belanda, bahasa Indonesia, dan bahasa Rote dengan harapan memiliki kadar intelektual tertentu agar mampu memberi aksi-aksi nyata terhadap serangan kolonial. Menolak masuk sekolah Belanda di Jawa atau Makassar dan memilih membuka sekolah dari atap daun dan dinding pelepah gewang. Anak sekolahnya datang dari berbagai suku dan agama. Pengantin perempuan itu selalu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bermodal keragaman suku dan agama. Pengantin laki-laki kelahiran Solo, idealis dan lulusan Mulo Malang. Saat pertama kali lelaki itu menginjak Timor, ia mengira hanya akan bertemu karang dan kaktus. Lelaki itu hanya memiliki satu idealisme, yaitu memimpin Hollands Timor School atau HTS agar anak-anak Indonesia di Karasidenan Timor yang tidak memilih bersekolah di Jawa dan di Makassar dapat tetap bersekolah di Timor. Ternyata lelaki itu keliru. Tidak sekedar impian itu. Sekarang lelaki itu telah menemukan mata air untuk kehidupannya. Hari itu, walau mereka berbeda, mereka memiliki tujuan yang sama dan membiarkan diri mengalir bersama dalam perbedaan. Mereka menikah secara Katolik. Dari semua kerabat dan kenalan yang hadir di pernikahan itu, terlihat Raja Aceh Teku Umar Said yang belum lama ini dibuang Belanda ke Atambua Belu. Tokoh pergerakan Pandu Islam Kota Kalabahi, Daeng Matorang, serta Zakaris, Raja Kerajaan Lole. Ada pula tokoh-tokoh pergerakan Timors Verben yang sangat dibenci Belanda, seperti Mas Pello yang belakangan anaknya Tom Pello menjadi seorang politikus terkenal. Abdul Rachman, John Amalo, Baker, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh penting yang biasanya dipanggil dengan sebutan Om oleh sang pengantin perempuan. Tidak ada pesta meriah di hari pernikahan itu. Walau begitu, hampir semua warga di Kampung Air Mata Kupang tumpah ruah di tenda pernikahan. Warga dari Kampung Bonopoi, sebuah kampung di atas Bukit Karang tempat sang pengantin perempuan menempati sebuah rumah kecil setelah kematian orang tuanya, juga menyaksikan pernikahan itu. Teman-teman remaja Masjid Air Mata dan Bonopoi menaikkan doa sukacita dan berharap agar sahabat mereka itu dapat membentuk keluarga yang amanah, sakinah, dan saleha. Paduan suara gerejawi dari gereja Kristen Belanda menaikkan kidung-kidung kusuk yang mengajarkan cinta dan keteladanan Yesus yang harus dimiliki seumur hidup oleh kedua orang yang berbeda, namun telah disatukan dalam pernikahan kudus. Pemuda-pemuda Katolik dan hampir seluruh umat menengadahkan tangan menerima roti suci sakramen pernikahan. Maria Giri dan Suprapto
Apa yang telah terikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang telah terikat oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Suara pastor telah memberi berkat pada pernikahan mereka. Malam itu, Maria bukan lagi seorang gadis kecil yang suka duduk-duduk di depan rumah. Tidak ada lagi pertemuan-pertemuan rahasia para politikus pergerakan yang dipanggilnya om-om itu terlihat di rumahnya. Tidak ada lagi tamu yang datang menanyakan ayahnya. Tidak ada lagi kata-kata perlindungan terhadap para pejuang pergerakan yang sedang berkumpul di rumahnya keluar dari mulutnya bahwa Papa sonde ada, lagi cari hewan. Rumah sepi, beta sendiri di rumah. Ya, semua aktivitas itu tidak lagi dilakukannya. Sekarang, Maria seorang diri bersama Suprapto suaminya, namun bukan berarti perjuangan si gadis kecil itu telah selesai. Apa yang akan Papi katakan tentang pernikahan kita? Maria memanggil Suprapto suaminya dengan sebutan Papi. Sang suami sangat mengerti karena dia yang terlebih dahulu menyapa istrinya dengan sebutan Mami. Semua orang menyebutmu Ibu Merah Putih. Hampir tidak seorang pun mengenalmu sebagai Maria Giri. Sekarang barulah aku mengerti mengapa orang-orang memanggil Mami seperti itu. Suprapto memperlihatkan sebuah tenunan rote bermotif unik yang hanya ditemukan di kerajaan Oenale. Hampir semua gadis Oenale pandai menenun. Namun tenunan yang dipegang Suprapto memiliki dua warna dasar yang menggetarkan jiwa. Merah dan putih. Terang benderang. Itu bukan corak dasar tenunan Oenale, tetapi Maria telah menenunnya. Apa yang Papi mengerti? Papi sedang berbicara tentang tenunan ini atau tentang pernikahan kita? Suprapto menatap sang istri tercinta. Bulan madu belum juga dimulai, namun roh dan jiwa Suprapto membumbung tinggi ke tingkap-tingkap kesucian yang sakral. Teramat sakral. Tenunan di tangannya basah oleh keringat yang tiba-tiba terasa di telapak tangan, seperti darah para pejuang. Maria memeluk suaminya lembut. Jika seorang gadis rote berangkat dewasa, ia harus dibekali dengan pengetahuan menanam pohon kapas, memetik kapas di kebun, menghaluskan, memintal menjadi benang yang siap dipakai tenun, keterampilan mengenal tumbuh-tumbuhan pewarna, meramu bahan-bahan pewarna dari tarum umbi-umbian, atau akar kayu dan kulit. Selanjutnya, sang gadis harus bisa menenun, menganyam, serta banyak Suprapto menggeleng. Maria meregangkan pelukannya. Saat duduk di sisi ranjang, Maria berucap perlahan sekali. Tenunan yang Papi pegang itu bukan hal yang luar biasa. Suprapto masih menggelengkan kepala. Sang istri belum memahami, apalagi turut merasakan apa yang sedang berkecamuk dalam jiwanya. Begitulah yang dipikirkan Suprapto. Oh ya,
Semua gadis Rote juga mahir melantunkan puisi-puisi tradisional, nyanyian rakyat, cerita-cerita rakyat, sejarah, dan agama. Kami semua tahu bahwa agama Nasrani masuk ke Pulau Rote dibawa oleh Fuembura, Raja Kerajaan Tie. Sejak itu orang Rote diberi pencerahan bahwa semua orang berada secara fisik, suku, dan agama, namun Yesus tidak mengajarkan agama tetapi menugaskan setiap orang harus saling mengasihi. Orang-orang Rote harus menjadi kesatria cahaya kasih dalam 18 kerajaan atau nusak yang berbeda suku dan bahasa. Suprapto menggeleng lagi, meletakkan telunjuk kanannya di atas bibir sang istri. Apa maksud papi memintaku berhenti bicara? Ini bulan madu kita. Papi sedang berusaha membaca mami. Di hadapan papi terjalin zamrud khatulistiwa yang rangkaiannya terselatannya berada di tanganmu, mami. Papi bukanlah lelaki yang romantis, jadi kata-kata papi itu sebuah kenyataan, bukan sebuah kalimat gombal. Papi membuatku bingung. Bukankah mami bertanya tentang apa yang papi inginkan dari pernikahan kita? Maria mengangguk. Papi telah mendapatkan semuanya dari mami, bahkan sebelum kita menikah. Dan papi menginginkan semua orang Indonesia mendapatkan hal yang sama. Maria mengerutkan dahinya. Jika harapan papi ini terlalu berlebihan, maka marilah kita tarik lebih dulu, mengerucut lagi. Papi berharap semua orang di Keresidenan Timor ini mendapatkan hal yang sama dari mami, sang merah putih itu. Maria semakin gulita dengan kata-kata suaminya. Apa maksud papi? Tidak ada alasan yang remeh jika orang menyebut mami ibu merah putih. Mami tidak hanya pintar menenun, tidak hanya pintar menjahit bendera-bendera merah putih, tidak hanya berani mengibarkan bendera-bendera itu seantero jagat Keresidenan Timor ini, walau Belanda melotot panik. Mami tidak kehilangan identitas dan jati diri sebagai gadis Rote, sebagai bangsa Indonesia. Mami fasih berbahasa Belanda, bahasa Indonesia, dan bahasa Rote. Mami seorang nasionalis sejati. Kata-kata papi terlalu berputar-putar. Aku melakukan semua itu karena rasa cintaku pada tanahku telah menyusup hingga sumsum tulangku. Malam ini papi berpikir lebih dari itu. Mami juga bisa bernyanyi, bukan? Maria tersipu. Tidak ada percakapan mereka yang dapat dihubungkan dengan pertanyaan suaminya itu. Jangan tersipu, ini bulan madu kita. Papi tahu kalau satu-satunya lagu yang sangat mami agungkan adalah Indonesia Raya. Hampir setiap hari mami menyanyikannya, bukan? Itu bukanlah kado yang berat buat pernikahan kita. Jantung Maria berdegup kencang. Lelaki di hadapannya yang merupakan suaminya telah mengetahui semua hal tentang hidup dan cita-citanya. Maria sadar memiliki cita-cita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan kondisi keragaman yang membentang Nusa Tenggara mulai dari Keresidenan Timor, Flores, Sumba, Sumbawa bukanlah hal yang mudah jika tidak ada magnet yang merekatkannya. Dan Maria selalu pastikan magnet itu adalah bendera merah putih dan Indonesia Raya. Suprapto merapat istrinya dan merangkulnya. Menatap di kedalaman sepasang mata sang istri yang indah dan bersinar. Dalam mata itu terpantul idealismenya yang tinggi untuk Indonesia. Maria tahu itu.
dan merasakannya dengan sakral. Air matanya menetes. Dengan suara syahdu dan hikmat, sang pengantin perempuan itu menyanyikan lagu Indonesia Raya di bulan madu mereka itu. Di luar sana, anak-anak Timor terhipnotis. Belum pernah mereka mendengarkan lagu seindah yang diperdengarkan Maria dari bilik rumahnya. Keesokan harinya, warga Karasidenan Timor, terutama anak-anak Kupang dan anak-anak Timor di Kupang, penasaran dengan lagu seindah itu. Mereka berkumpul di rumah pengantin baru itu. Maria mengulang menyanyikan buat mereka. Suprapto menjelaskan serba sedikit tentang identitas lagu itu. Anak-anak menyimak, mencoba menyanyikan, dan akhirnya semuanya berhasil menyanyikannya dengan semangat yang menyala. Sejak saat itu, anak-anak Timor memanggil Suprapto dengan sebutan Pak Guru Indonesia Raya. Sejarah sungguh merupakan kehidupan yang berdenyut, yang terjadi dari bilik kamar saat bulan madu Maria Suprapto telah mendenyutkan Ibu Guru Merah Putih dan Bapak Guru Indonesia Raya menangkap dengan kesadaran tinggi setiap debaran yang menghantam kuat dan menuntut harus terus diperjuangkan. Sejak saat itu, Hollands Timor School atau HTS dipenuhi oleh anak-anak dari kaum terpelajar yang telah tersulut api nasionalismenya. Mereka tidak pernah berpikir rasial, tidak mengenal daerah, suku, dan agama karena satu yang mereka perjuangan bersama adalah mereka semua adalah bersaudara dan harus merdeka di tanah sendiri. Pendidikan di sekolah Belanda harus dilakoni dengan sungguh-sungguh agar mereka bisa menghancurkan kolonialisme yang menjagal mereka selama ini. Hari itu seperti biasa, Pak Guru Indonesia Raya memasuki ruang kelas. Pelajaran sejarah dimulai, dan tidak seorang pun menyangka siswa-siswa HTS yang rata-rata adalah anak-anak pegawai tinggi gubernemen Belanda maupun gubernemen pribumi yang fasih berbahasa Belanda itu disodori dengan cerita-cerita pejuang Indonesia mulai dari Diponegoro, Imam Bonjol, Teku Umar, Ibu Kartini, Sunan Giri, Sunan Kalijaga. Sampai lonceng pulang berbunyi, anak-anak sekolah itu tetap menatap sang guru seakan memohon janji agar cerita itu akan terus diulang pada pertemuan berikut. Di kesempatan yang lain, ketika Ibu Guru Merah Putih berdiri di depan kelas, maka dapat dipastikan semua pelajaran akan dimulai dengan memperkenalkan semua pulau-pulau kecil Karasidenan Timor dengan adat istiadatnya yang berbeda. Karena perbedaan itu, mereka tidak mudah ditelan oleh kebudayaan asing apalagi ditekan oleh penjajah. Karena perbedaan itu, setiap orang selalu belajar menghargai orang lain setiap saat. Suara Maria selalu lantang menyampaikan hal itu pada semua siswa asuhannya. Seorang siswa, anak seorang gubernemen Belanda, bertanya, "Siapa itu penjajah yang dimaksudkan Nyonya Guru?" Penjajah adalah mereka yang tidak menghargai perbedaan, merasa paling benar, dan selalu memanfaatkan keragaman untuk menghancurkan persaudaraan dan cinta kasih. Seisi kelas pun riuh. Mereka berdiskusi seorang dengan yang lain. Akhirnya mereka sendiri yang menyimpulkan bahwa kolonialisme adalah bentuk penjajahan. Sebagian dari para siswa itu terlihat sedih dengan kata-kata Ibu Merah Putih yang teramat menyentuh itu,
yang mampu membuka cara berpikir mereka untuk menemukan hakikat kehidupan. Setiap orang yang dijajah tidak perlu bersedih, karena kesedihan adalah milik orang pesimis. Setiap orang sebaiknya sangat kritis terhadap penjajahan. Setiap orang harus kritis terhadap kolonialisme Belanda. Spontan anak-anak gubernemen pribumi tersentak dan mengucapkan kalimat panjang itu dengan lantang. Semua anak dididik, dari Ibu Guru Merah Putih dan Pak Guru Indonesia Raya, akhirnya paham, bahkan tersentak bahwa mereka adalah bangsa Indonesia yang sedang dijajah dan mereka harus memiliki cita-cita kemerdekaan. Kesadaran itu sama sekali tidak dicurigai sedikit pun oleh Tuan Besar Residen, para kontrolir, polisi bahkan serdadu Belanda. Seperti hari ini, pengumuman resmi dikeluarkan dari Tuan Besar Residen bahwa semua anak asuhan Ibu Merah Putih dan Pak Indonesia Raya diundang merayakan Hari Raya Belanda 31 Agustus 1929. Anak-anak bersorak-sorai, Ibu Merah Putih dan Pak Indonesia Raya tersenyum. Keduanya menyingsingkan lengan baju, melatih semua anak asuhan, baik Belanda maupun pribumi, untuk mempersiapkan Aubade yang pasti sangat meriah ditonton oleh seluruh Karesidenan Timur. Tanggal 31 Agustus 1929. Hari itu perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina sekaligus Hari Raya Belanda. Di seluruh pelosok Indonesia termasuk di Kupang, penjajah Belanda mengepakkan sayap mereka dengan perayaan yang meriah. Terasa sekali tidak ada yang tersisa untuk kesadaran nasionalisme. Namun benarkah demikian? Karena sejak pagi, Pak Guru Indonesia Raya telah mengenakan pakaian adat rote dengan topi ilangga yang lebar, sombrero dan fantastis. Ibu Guru Merah Putih mempersiapkan banyak sekali kain tenunan dan baju Melayu bercorak dari Sabang sampai Merauke. Pakaian-pakaian itu dikenakan pada semua siswa asuhannya yang merasa begitu istimewa karena selama ini mata mereka hanya berkutat dengan jas dan safari ala barat. Masing-masing anak diselipkan di pinggangnya bendera kecil merah putih dan mereka tahu kapan bendera itu harus berbicara. Perayaan akan dimulai. Anak-anak asuhan Ibu Merah Putih dan Pak Indonesia Raya terlihat sangat mencolok berbaris di halaman kantor Karesidenan di Kupang. Tuan Besar Residenan memasuki tenda kehormatan sambil ditemani beberapa kontrolir berjalan dengan langkah tegap dan angkuh. Terlihat pula beberapa tenda berdiri mengelilingi tenda kehormatan tadi dan telah dipenuhi oleh masyarakat pribumi, anak sekolah, polisi dan serdadu dan semua pegawai gubernurmen. Semua tenda dihiasi umbul-umbul dan bendera Belanda berkibar di ketinggian kantor Karesidenan. Semua acara dipandu dengan bahasa Belanda oleh seorang pemandu acara yang juga bukan orang pribumi. Dia murni penjajah. Sang Belanda itu mempersilahkan siswa asuhan Ibu Merah Putih dan Pak Indonesia Raya melakukan aubade. Tepuk tangan riuh ikut mengakhiri jeda yang meninggi dari pemandu acara. Sesaat kemudian, sungguh tidak terduga. Seperti kilat merobek langit, semua siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Saat tiba pada refrain lagu itu, semua siswa memekikan kemerdekaan sambil mengibarkan bendera merah putih yang terselip di pinggangnya. Pekik merdeka, merdeka. Begitu membahana dengan mengibarkan bendera merah putih. Nyanyian dan pekikan para siswa telah memberikan keterjutan luar biasa bagi Tuan Besar Residen, kontrolir, polisi, serdadu, bahkan semua pegawai Gubernamen serta rakyat Indonesia. Walau demikian, semua pegawai Gubernamen pribumi ikut memekikan kemerdekaan dan menyanyikan sisa dari instrumen Indonesia Raya yang telah diperdengarkan para siswa. God Verdom, Indonesia, ini sekolah liar, hentikan! Teriakan kontrolir Belanda tidak mampu membendung semangat keragaman dalam kesatuan cita-cita persaudaraan, cinta kasih, dan kemerdekaan Indonesia. Kesadaran nasionalisme bertumbuh karena keragaman dan perbedaan. Tuan Besar Residen meninggalkan tenda kehormatan. Suaranya menginstruksikan agar HIT segera ditutup dan Ibu Merah Putih serta Pak Indonesia Raya diberhentikan semua aktivitas mereka. Sepasang guru itu menganggur. Namun mereka bahagia karena perjuangan terus dilanjutkan. Dari Kupang ke Timor, Ende, Alor. Bahkan selanjutnya untuk pertama kalinya, Ibu Merah Putih dan Pak Indonesia Raya mengumandangkan lagu Indonesia Raya di dataran tinggi Flores tahun 1940 sampai 1949. Akhirnya, di seluruh Nusa Tenggara, Indonesia Raya berkumandang. Sekolah liar milik Ibu Merah Putih dan Pak Indonesia Raya selalu tumbuh dan mati. Bahkan Pak Indonesia Raya harus ditangkap Belanda dan mendekam dalam penjara, namun keduanya tidak pernah berhenti mengajarkan Indonesia Raya dan mengibarkan merah putih dalam kesempatan berpidato, mengajar, bahkan kegiatan-kegiatan pasar malam sekalipun. Agustus 2015. Telah 70 tahun Indonesia merdeka di bawah kibaran merah putih dalam alunan lagu Indonesia Raya. Undang-undang tentang bahasa, bendera, dan lagu kebangsaan pun telah ada, dicetak, dibukukan, dan dibaca orang. Walau begitu, hanya segelintir orang yang mengetahui kisah Ibu Guru Merah Putih dan Pak Guru Indonesia Raya ini, apalagi mengisahkannya kembali. Keduanya telah wafat tanpa tanda jasa perintis kemerdekaan. Mungkin karena itu semua orang lupa bahwa kemerdekaan sejati adalah memperjuangkan persaudaraan dan cinta kasih dalam dunia yang penuh perbedaan dan keragaman ini. Semua orang enggan menjadi kesatria cahaya di dunia yang sangat edan.